mungkin tadi pagi, tadi siang, semalam, minggu lalu, beberapa hari yang lalu, bulan lalu, tahun lalu. Nah, jadi pada intinya tujuannya hanya rekapitulasi, jadi menceritakan ulang apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah selesai, apa yang sudah dikerjakan. Itu apa yang sana. Sekarang kita ke simple future. Kira-kira kegiatan aktivitas dilakukan kapan? Masa yang akan datang, dan sudah siap ke masa yang akan datang? Oh belum ya. Maksudnya terjebak dengan simple past? Udah lewat ya sudah ya. Sekarang kita akan berbicara tentang masa depan di simple future ya. Nah biasanya kalau dalam bahasa Inggris ketika kalau kata itu endingnya adalah future. Terus apa tambahan nanti future. Terus apa lagi kan tulisannya kamu dulu bedanya capture ya. Kemudian itu jadi future ya kalau bisa. Terus kalau casual dan banyak lagi nanti saja. Nah maka simple future mengacu kepada kegiatan aktivitas peristiwa yang belum dimulai, jadi belum dimulai dan baru akan terjadi di waktu yang akan datang atau di masa yang akan datang. Jadi belum terjadi, baru akan dilakukan, baru akan terjadi. Nah, jadi ketika kita menggunakan proses ini, kita bisa mengekspresikan tentang prediksi keinginan diri saya, keinginan cita-cita aku, wish, ya, harapan, prediksi, seperti itu. Jadi adalah ketika kalian berdiri, ketika kalian menonton, itu disuruh aku wish, ya, make a wish, buatlah harapan. Lalu biasanya pakai future pengennya apa, semoga nantinya apa, semoga seperti apa. Misalnya kalau apa yang didoakan? Panjang umur, sehat selalu, bahagia, seperti itu ya. Jadi pribadian yang otomatis lebih baik ya. Seperti itu. Apakah itu kan terjadi? Baru harapan, baru angan-angan. Oh apa? Idenya hari ini, tetapi kan harapannya baru akan dimulai, baru akan kita lakukan, baru akan terjadi. Maka biasanya ini jadi dengan prediksi itu aku semoga aku, ya, hopefully wish, seperti itu. Nah, wish you happy, semoga bahagia. Nah, kan baru akan, semoga nanti kamu bahagia. Dengannya, bagian denganku ini seharusnya ya. Nah, sekarang ini dia yang 10 atau paling gede atau dia yang gede di sini ada sebabnya di sana. Oh siap ini. Oh sudah. Oke. Bila lunch ini sudah rencanakan siap sudah. Ibu dengan siapa sudah tahu sudah. Buat kind of food makan apa sudah tahu sudah. Ya, di mana sudah tahu sudah. Kalian orangnya ternyata ya terstruktur ya sudah tahu namanya. Nah, terus kalau bisa Inggris itu nih malam nanti, jadi ada sudah bicara malam nanti sudah. Oh sudah. Kenapa? Sudah. Oke. Kok itu jam berapa? Oh ya, berarti masih belum ya. Nah, jadi sesuatu itu mungkin sudah direncanakan atau belum. Nah, kalian bisa menggunakan future. Oh nanti kata-kata saya mau makan ini. Terus rencana itu jam berapa ya? Belum tahu. Jadi ya kita bisa menggunakan future sesuatu yang kita masih mengambang. Kita masih belum ada harapan karena mungkin kita bisa melakukannya secara apa ya? Tiba-tiba ujung-ujung. Tiba-tiba dadah. Seperti itu. Nah sekarang, what was your dream when you were a child? Masih ingat? Do you remember what was your dream when you were a child? Ketika kalian masih kecil ya, masih kecil ya, enggak ya, enggak sekecil itu ya, enggak sekecil. What was your dream? Kalau ini jadi apa? Oh tentang teacher, astronot ya, ya namanya pikiran bocah ya. Ada lagi? Oh CEO.
Obvious ya. Nah, sekarang bisa nih, kan kita pasti pilihnya apa ya? Nah, wajar kita kan pasti punya pilihan. Saya pengen beli ini, pengen beli ini, pengen lakuin ini, pengen seperti apa? Nah, terus di sini, tapi karena kita sudah jadi sarjana, bikin apa ya? Visual video, kalian dapat pilihan saja. Misalnya, ayo kita dalam bisnis soal apa yang kalian ingin buka usaha atau ingin jadikan buat buka usaha. Kan pasti ada beberapa misalnya, apakah nanti mau buka usaha, misal pakai jasa kuliner, yang semua bisa kalian kerja work for someone else, ini jadi bawahan atau atasan. Intinya apa harus kerja sama kamu kan bosnya, kamu CEO ya, saya bilang CEO. Jadi ketika bisa kalian ingin bekerja usaha ingin jadi apa ya usaha. Nah, bisa biasanya kalian bisa menggunakan kata will, bisa nanti mengikuti apa yang kalian inginkan. Bisa posisi adjektif apa misal I will be CEO. Nah, subjek will diikuti be noun. Terus negatifnya subjek diikuti will dikasih will not plus be jadi noun ya. Will not bisa disingkat dua ya. Terus itu artinya tidak will plus subjek plus be noun. Misalkan ini CEO, saya nanti akan jadi CEO. Berarti CEO itu pelajarannya apa? Seperti office ya, office. Nah, makin keren ya. Di sini ada seorang CEO yang menyamar jadi mahasiswa. Oh ya, saya amin. Di sini ada beberapa CEO yang mau bilang, oh enggak ada. Nah, jadi ya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan I will be atau I want to be apa ini kan tanamkan afirmasi positif ya. Kalau bahwa aku bisa, tidak bisa, pokoknya pasti bisa. Jadi kalau kita menanamkan positifnya bisa positif. Jadi kalau kita nggak bisa, tapi kita nggak bisa atau ijabah ya, pokoknya bisa, pasti bisa. Nah, harus bisa. Pokoknya kalau bisa dua ya bagus. Dua ya, supaya ya siapa tahu dari dua orang itu malah yang bisa berubah. Pokoknya nggak boleh memutuskan. Ini kita nggak tahu next week, nggak tahu lagi. Siapa tahu kalian ada dalam kerja dalam sebuah kantor, mungkin nggak? Nah, mungkin ada atasan berapa? Mungkin ada kelas dulu. Saya ini dari atasan atau berapa mungkin? Karena bisa juga dalam ada ketika satu mungkin yang satu itu kerja kantoran, yang satu buka usaha. Bisa nggak pernah yang sama aja kerjaan? Bisa. Balikannya, aku butuh ini nih jasa dalam artian aku pengen bangun usaha atau aku bingung untuk promosi untuk apa? Kita bantuan teman yang bisa jadi ya sebutannya sampai bersama lainnya. Ini sekarang masuk berarti. Oh iya, maksudnya ini berarti masih fokus ya. Jadi bisa pakai artian lebih atau lebih atau lebih. Nah, terus kenapa ya? What will you if your dream doesn't come? Kita apa yang kita inginkan dari pernah? Pasti kan selesai itu ya. Jadi kok begini nyesek ya. Paling nggak harus bisa dengan segala kemungkinan yang sometimes ketika kalian sudah nanti graduate from university, nanti banyak sekali ini pasti ini jadi akan siap menerima segala resiko apapun. Kok jadi nggak apa-apa? Kan bahasa bahasa cepat ya. Terus kita ada waktunya apa? Pernah ada waktu yang relate dengan future, sesuatu yang baru akan terjadi mungkin segala waktu kita bisa segera besok lebih spesifik next week, next month, next year, next Friday, next Saturday, tonight, ya malam ini bukan di tonight. Misal sore nanti ya di sini
untuk kemarin lusa. Jadi penanda waktunya next atau terus ini kalau dalam bahasa Inggris ketika kita ingin menyebutkan akan itu ada namanya tiga pola, ketika kita ingin menyebutkan akan. Nah misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan misal saya akan pergi, saya akan belajar, saya akan membeli, saya akan mengerjakan tugas dan sebagainya pakai kata akan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan akan ada tiga versi. Dua yang akan kita bahas, yaitu memakai will. Ini kita sudah cukup familiar dengan kata will. Will you help me? Will aku boleh berwarna terus aku boleh meneruskan misalnya will. Kita punya familiar dengan kata will. Terus selanjutnya pakai kata shall. Will itu luwes untuk nanti semua subjek kita akan menginisiasi nanti akan pakai will. Tapi kalau shall nantinya juga akan, tetapi dia terbatas subjek yang menggunakan cuma I dan will saja. Dan cara pakai nanti kita nggak akan bahas. Nah, terus pola di sini adalah minggu itu nanti di situ di SMA nanti diikuti itu. Jadi minggu itu kayak satuan artinya akan, bukan persatuan itu enggak. Minggu itu satu satuan yang fungsinya artinya akan. Nanti kita akan belajar dari dalam minggu ini. Secara umum will, shall atau be itu punya makna yang sama. Yang pertama ketika kalian membuat janji, making a promise, ketika kalian berjanji, membuat janji, maka kalian pasti menggunakan will. Future itu menggunakan will form 1, will diikuti form 1. Nah, I will judul nanti kita ketemu ya, nanti kopi ya, nanti makan siang ya, mana susah. Jadi ketika kalian membuat janji, kalian pakai will. Terus ketika kalian membuat prediksi, kayaknya nanti hujan deh, misal I think it will rain together. Kayaknya hujan deh, soalnya tidak. Kayaknya aku gak bisa baca deh, dia udah memprediksi. Nah, bisa negatif, bisa positif. Kayaknya aku bisa datang deh, misal kayaknya aku gak bisa deh, berarti kayaknya kita membuat prediksi tentang. Terus ketika ingin menunjukkan persetujuan, keinginan, oh ya, dia jangan tak di sini, dia jangan ibarat kata kita itu udah bareng, nah jadi kayak persetujuan, ada Tuhan. Terus ketika menunjukkan sesuatu yang spontan, nggak pakai duit, spontan, keputusan yang spontan adalah kita nggak ada rencana bisa, mungkin speaking, konsepnya begini, I will expect nanti apa? Konsepnya begini, izin mengangkat, nah itu kan kayak sesuatu yang spontan. Kita nggak ada rencana, kita nggak ada rencana mungkin kalau kita mau makan atau mau mana ya, dan nggak ada rencana. Terus ketika kita ingin membuat permintaan atau harapan, bisa kasih aku ini ya, video happy, video berlebih, video lain ini bisa menjadi kayak permintaan kita satu kali satu. Video konflik ini bisa nemenin aku nggak bisa berproses kayak gini. Terus ketika juga ingin menyarankan, nah memberikan saran, you will feel better if you rest. Terus menyarankan sesuatu yang apa ya, jadi kayak kebiasaan, dan itu biasanya rutin terjadi. Jadi kayak responnya itu dia misal dia she will always arrive on time, dia akan selalu datang bekerja. Jadi mungkin secara karakter dia orang yang ada, dia pasti akan selalu datang. I will always love you, aku selalu mencintai diri. Atau ketika ingin kita menyuruh orang memberikan instruksi, misal you will write your name, nanti kalian tulis ya, misal nama di kertas ya. Nah, secara nggak langsung saya kayak dulu, tapi kan sesuatu yang baru nanti baru kalian lakukan. So bisa, will bisa, jadi fungsinya banyak. So juga bisa. So itu salah satu fungsinya juga ketika kita ingin menyuruh orang yang dari fungsi yang harus mas atau masa ya pasti juga harus bisa. Nah, boleh itu cuma fungsi yang sama. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia nggak harus selalu pakai ini, kita bisa pakai yang lain kayak misal ya ini bisa. Contohnya bisa 300.
Oh, bahasa Inggrisnya banyak, kita dalam artinya itu gini. Kata tidak harus selalu aku pakai ini, tetapi kita bisa pakai misal will you let me pinjam aku? Bisa, ini bisa kamu pinjamkan aku, bisa pakai may you let me, bisa pakai apa? Can you bisa pinjamkan aku? Bisa juga pakai ini juga, jadi itu banyak. Will, misal bisa yuk may I boleh, ini juga boleh. Pokoknya kalau itu tapi banyak ya. Bisa can I ini bisa seperti itu. Secara umum itu seperti itu. Jadi sebenarnya ketika bisa apakah bisa masuk bisa jadi ketika di beberapa ungkapan karena nggak akan harus pakai kita bisa baca langsung dan lain bisa seperti itu. Terus apa lagi? Bagaimana kalau kita ingin membentuk positif dan interrogatif ya? Will and future tadi menggunakan verb satu. Bentar, sedang itu sekali. Ini sebenarnya sama ya. Jadi sebenarnya fungsi video itu sama, ini sebenarnya juga sama. Ketika kita ingin merencanakan atau punya tujuan yang sudah kita rencanakan baru akan bisa jadi tuh video itu artinya satu satuan sama dengan will. Cuma dia versi agak sedikit kalau will kan nanti dia plus ya untuk semua subjek ya subjek will untuk satu. Nah kalau posisinya tuh video itu kita harus menyelesaikan subjek itu pakai tujuannya apa? Baru nanti kita makan video itu baru nanti kita makan verb satu. Cuma kayak di sini terusnya ya misal he will move to another city, dia akan pindah ke kota lain. Will kalau pakai itu video itu nanti kita ikuti jika nanti pakai is maka is going to. Nah video itu dikurung nanti ikuti aja untuk ngajar sendiri. Jadi ini sama dengan video. Nah terus kembali dari sini kayak tadi kayak hujan deh, kayak mantra deh, kayak gitu kayak kondisi atau sudah ada sinyal-sinyal tanda-tanda ya. Look at the numbers, it's going to rain sama dengan it will rain soon. Misalnya atau aksi yang mungkin nanti akan diambil dalam arti yang sesegera mungkin misalnya I will finish my homework, I am going to finish my homework. Jadi itu sama dengan sesuatu yang rencana kita apa ya, rencana yang sudah agak jauh dalam rencana yang masih nanti agak sedikit lebih jauh misalnya kita menemukan they will buy a new car, they are going to buy a new car. Itu sama dengan atau sesuatu yang aksi yang apa ya kerjaan tadi spontan kita nggak rencana langsung otomatis gitu ya kita berpikir oh iya nanti ya misalnya kamu di jalan ya nanti kita kontak-kontakan ya itu kayak sesuatu yang spontan. We will meet at the cafe where sama dengan we are going to meet ya at the cafe dasarnya seperti itu. Cuma satu versi simple satu versi apa kita kesini future menggunakan verb satu, menggunakan will untuk semua subjek ya. Will untuk semua subjek A yang di pakai yang will. Shall jarang dipakai, kita nggak usah beras karena jarang dipakai. Terus menggunakan to be going to diikuti verb satu ya, nanti to be diisi SMA dan subjek ya. Kalau subjeknya I, she, it, is, dia pakainya A. Terus nah ini bagaimana kalau kita ingin membentuk positif negatif interrogatif atau sedikit kita nggak butuh yang namanya kata kerja itu kayak present dan past. Present kemarin kan kerja itu kan punya das ya. Nah kalau subjeknya ini pakai to, she, it, does. Terus kalau simple past kan kita bentuknya did untuk semua subjek. Kalau sudah kata tidak kita nggak butuh to, does, did. Langsung eksekusi subjek will verb satu. Jadi setelah will langsung ketemu verb selanjutnya SES, verb original. Negatifnya
you happy? You will not happy. Will you happy? Tinggal no or yes, I will not atau I will. Sama halnya kalau untuk pola syarat sebenarnya sama, cuma dia subjeknya itu apa? Apa ya? Dia lebih sempit ya, hanya alif dan bicara tentang karena itu berdasarkan subjek yang ini. Tapi secara dasar dia sama. Ibarat kata kayak ini, kita sudah soal, terus saja. Sama, you will have fun dan aku gak akan mengganggu. Will you have sebenarnya cuma kayak gini. Yang seperti itu saja. You will have me, you will have me, will you have me, dan biasa ini itu aku bilang. Tapi kenapa kok bisa kata will you marry me ya dari kata itu will marry me, you want marry me, you marry me bisa kayak gitu kalau sekarang sering di film-film gitu ya, apa seperti itu. Nah, kumpulannya seperti itu aja, will itu lebih simpel. Terus kalau bisa kita mau menambahkan keterangan frekuensi kayak kata always, usually apa lagi ya, always itu selalu, usually itu biasanya. Terus itu berdasarkan bahasa frekuensi. Misal, always itu selalu. Kalau misal usually apa dia misalnya kalau sering, kalau sering jarang, never ya, never nggak pernah. Kalau ini sampai kadang. Nah, jadi kalau kalian melakukan ini, ketika misal will diikuti frekuensi boleh nanti letaknya dia setelah will ya. Misal subjek will diikuti frekuensi baru 1, negatifnya baru not frekuensi 1 dan seterusnya. Misal I will always love you, bukan always I love you, atau I love you always. I will always love you. Jadi always usually-nya diletakkan setelah will. Ya. Posisinya di situ bukan tidak seperti itu. Itu hanya seperti itu. Kita akan coba bagaimana bentuk pasif. Kalau kita menggunakan pasif berarti kita menggunakan form 3. Nah, itu 2 kali form 1, 2, 3. Nah, untuk membentuk pasif pasti harus selalu ada subjek, predicate, dan objek SVO ya. Jadi biar nanti ada apa ya, kita bisa pindah posisi awalnya objek pindah ke subjek ke objek. Misal aku akan makan apel akan dimakan oleh ibu. Aku akan belajar bahasa Inggris akan diajarkan dengan saya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada objek yang ini prinsipnya sama untuk semua cases ya. Jadi ketika subjeknya dia di sini, nanti ketika dia di belakang dia pindah posisi di belakang maka dia jadi I jadi B, you jadi U, B jadi A, C jadi D, C jadi D, E jadi C, tetap seperti itu. Terus nanti untuk form khusus dulu ya, ini khusus saja jadi boleh disesuaikan. Nanti diikuti form 1, form originalnya, tidak ada SS, masih form 1. Nah, maka untuk bentuk positif subjek will diikuti B, di sini tidak di sini tidak perlu nanti BE. Subjek will di form 3 plus titik B. Negatifnya subjek will not atau won't be form 3, interrogatifnya will plus subjek plus be form 3. Misal, I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Di situ apel akan dimakan oleh ibu. Aku dalam tugas. Atau misalnya dalam tugas kok. Tugas bergerak kok. Nah, kayak itu. Tugasnya bergerak kok. Ini kan dalam tugas kok. Ini tugasnya bergerak kok. Kata-kata kita kayak gitu ya. Ini barang-barang kita baru akan. Tek baru mau. I will eat an apple. Maka sebuah akan dimakan oleh ibu. Maka akan apple dulu. Jadi kalau pakai ini kita nggak mikir. Ini tunggalan berjamaah.
misal ada namanya mengganggu, prinsipnya sama saja. Akan sedikit jangan ada yang lain. Jadi akan kita bisa kalau ada namanya privat, kan kalau kata kerja ada yang namanya itu kata kerja dan fungsinya adalah membantu kata kerja utama misal kata ini bil itu artinya kan akan. Terus kalau misal ini shall juga akan, ini juga akan. Terus kalau misal kayak kata can artinya terus kayak tadi mas ya, terus saya mau sebagainya mas artinya harus ya, gugur atau posisi kalau itu seharusnya beda. Masih gugur atau posisi itu kalau nah tapi gue seharusnya jangan menjadi masih agak apa ya, tapi harus sedikit gugur kalau gugur ini. Nah jadi isi gugurnya agak maksa, tapi kalau nah ya, misal masih harus seharusnya misal ya, terus apa lagi ya, may boleh atau dapatkah, boleh kamu tidak misal. Nah ini tuh ada ini prinsipnya ketika nanti kita ingin menuliskan rumus positif negatif, nanti polanya sama kayak tadi misal ini subjek terus plus ini modal terus jadi nanti untuk membentuk rumusnya ya akan seperti ini, sebenarnya sama seperti itu. Terus negatifnya prinsipnya sama kayak itu. Will karena dia bagian dari modal verb, will, shall, should, we, can itu kan dia bagian modal verb. Jadi secara terusnya punya pola yang sama. Bila kita otak bisa katakan ini, kalau will kan menunjukkan akan sesuatu aktivitas yang datang itu baru akan terjadi, rencana, harapan dan sebagainya. Shall juga sama, can dapat itu kan menunjukkan sesuatu kemampuan. Misal, I can speak English a little. Aku bisa bicara bahasa Inggris tidak aja. Masih harus kayak menunjukkan saran, tapi untuk positif. Nah, kalau suruh juga saran, tapi dia masih agak apa ya, agak tidak terlalu memaksa ya. Dia orang ya, tapi masih ada kejelasan. Kayak itu boleh kayak meminta izin. Boleh nggak? Bisa nggak? Ketika kita sesuatu atau katakanlah ingin membeli sesuatu, kita biasanya pakai ini. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kalimat ini, kita mau otak atau dalam intinya sama.
Oke, bisa kata-kata gini ya. The chef will prepare the meal. Chef itu akan menyiapkan makanan-makanan. Kecil. Itu apa? Itu mana? Kok masih di depan? Masih. Berdasarnya tadi ya, kita tambah dulu jadi jadi bintang atau buah merah seperti itu. Nah, kayak ini dulu jadi buah dulu seperti itu. Sebenarnya bisa jadi bill sing atau buah sing, bill jadi bill play dan sebagainya ya. Jadi kita tambah not saja perbedaannya itu. Bisa dikorelasi bisa kita demi tadi intinya rumusnya adalah jadi kalau kata-kata soalnya itu sih jawabannya mungkin ketika nanti soalnya kayak masih jawabannya kayaknya nggak akan berubah modal, nggak akan mengganti gitu ya, nggak akan mengganti kalau modalnya ambil ya pasti jawabannya nanti tinggal ganti. Terus prinsipnya itu ketika nanti jadi candy sebenarnya sama, polanya sama. Sekarang dari aktif ke pasif ya, change to aktif to pasif, positive sentence. C. Dua. Oke, aku belum finish jadi will be finish ya, karena kan nggak pikir dia tuh udah bisa makan langsung will be. Oke, sekarang will be offer to writing at 9 C. Oke ya, will be benar. Sekarang next kita katakan ini ya, tambahkan dia will be satu atau dua. Next, oke, pelajaran akan dijelaskan dulu. Will be ya akan dibersihkan olehnya. Oke, laporan akan direview oleh manajer. Oke, pertanyaan akan dijawab olehnya. Nah, kita lihat maksudnya. C ya. B maka malam akan disiapkan. Kita sampai 15 menit seperti dulu. C will be delivered ya akan disampaikan. C ya 14 T ya will be ya published by us ya yang jelas. B will be released nanti. Pokoknya pertanyaan nanti jawabannya mesti B. Nanti kalau ini saya ganti P can should atau masalah jawabannya juga harus sama dengan modalnya ya. Jadi cuma yang beda konteksnya aja, tapi secara rumus sama itu. Saya ganti can ya jawabannya ya can be, saya ganti should ya tinggal should be, saya ganti mas ya mas be. Secara konsepnya sama. Terus kita yang ini ya konsep grateful. Ini konsep yang agak sedikit susah ya, karena kita harus tahu subjeknya itu pakai punya apa ya. Dia harus sesuai dengan subjek. I am, you, they pakai arti, dia pakainya is. Setelah
Terus beberapa konteksnya itu kayak disingkatan. Is not bisa disingkat bisa karena dalam bahasa Indonesia namanya disingkat. Biasanya untuk pengangkatan ketika ucapan itu biar agak simpel listen. Jadi is not itu kayak sesuatu yang terpisah ya kalau itu bahasa Indonesia listen. Nah, biasanya itu cara biasanya disingkat ayatnya bukan ayatnya. Ayat gitu. Atau bisa yang disingkat misal she isn't boleh atau she is not boleh. Sebenarnya kalau disingkat nama itu boleh ya, tapi kalau khusus adverb itu biasanya ayatnya yang disingkat, bukan adverbnya. Bisa mungkin kurang apa ya, kurang luas ya. Ada bisa atau bisa kalian tempatnya disingkat. Bisa dia jadi where not, tapi biasanya yang disingkat notnya, lebih dan notnya. Untuk membentuk pasif berarti ya itu untuk membentuk aktif. Polanya sama, diganti itu be going to selesai. Jadinya apa? Tetapi di sini itu kita harus sesuaikan dengan subjeknya pakai apa? Ya, siapa itu? Ya, subjek itu punya SMA terus going to per satu, be going to aslinya satu lagi yang bisa dipisah. Terus negatifnya subjek itu punya SMA plus not going to per satu. Inovatifnya itu punya SMA plus subjek going to per satu. Bisa. I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat yang bukan aku sedang menulis itu. I'm going to artinya sama dengan itu. Aku akan menulis sebuah surat. Aku tidak akan menulis sebuah surat karena dengan I am not going to write a letter. Inovatifnya and I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. My sister is going to read the book. Saudara akan membaca buku. Sekarang masih sebagai she dia pakai is. My sister, saudara juga akan baca buku. My sister is not going to read the books. Itu artinya tidak is my sister going to read the books. Nah, jawabannya ya ikuti kalau pertanyaan ngambil jawabannya yes ya pakai dia kalau pertanyaan pakai is jawabannya juga itu yes she is no she is not. Jadi itu bertanya apa kami ikuti jawaban. Kita coba soal murid-murid akan mengerjakan sebuah tes. Nah, di sini maka tinggal the students atau ya tinggal dibalik the students going to maksudnya belum ya kita sekarang dulu aja. Saudara akan membaca sebuah novel, maka tinggal kata is not. Nah, ini jadi is. My bro going to read. Tidak seperti itu. Untuk kasusnya seperti apa? Berarti sama kayak tadi, cuma dia tidak dibuat sendiri. Ya, masih sama. Jadi sesuai subjek. I am, she is, ini sama kan? Berarti sama. Masih akan ada perbandingan lagi kalau posisi subjek, objek, subjek ini sama. I am, she is, nanti ketika dia jadi objek ya. Dia pindah posisi paling ujung paling belakang maka dia akan berubah seperti ini. Nah, terus untuk membentuk kalimat positifnya dengan subjek itu di SMA plus itu sebenarnya sama seperti kayak ini. Kan tadinya subjek ini sekarang subjek itu punya SMA itu di formula. Nah, polanya sama. Cuma kita harus pikir dia subjek barunya enggak harus sama pakai nama. Terus negatifnya subjek itu punya SMA plus itu plus B formula. Interrogatifnya tuh B SMA plus subjek itu B formula. Misal I am going to write the letters sama dengan I will write the letters. Nah, di sini
F itu dia 1 ke 1 1. Oke ya, A yang maka letters diturunkan. Di sini Osmannya banyak karena ada penyamping apa pakainya apa kan letters A going to be factory dari ini. Oriental by siapa? By ini. Sedangkan by ini dibantu by A. Stand by ini pertama sama ada stand by ini. Negatifnya tidak by letters A going sendiri dan by ini. Interrogatifnya tidak A dan letters going sendiri dan by ini. Apakah sudah siap untuk sendiri? We are going to drink a cup of tea. Saya akan minum secangkir teh. Maka secangkir teh akan diminum oleh kita. Cup of tea. Di sini ketika ada tunggal, secangkir di tunggal maka isi ya. A cup of tea is going to be forbidden dan didrag by us. Negatifnya tinggal a cup of tea is not going to be dragged by us. Negatifnya tinggal is a cup of tea going to be dragged by us. Apakah murid-murid akan menyelesaikan sebuah proyek. Negatifnya tinggal kata negatif bila tanggal 6. Nah, maka ini tinggal A ini bisa A jelas ya untuk finish project. Oke, pasifnya sebuah proyek akan diselesaikan anak. Proyek tinggal. Nah, ini subjek baru ini saya orang is okay dan is going to be ketiga pakai V ya, baik the student baik itu boleh ya, baik the student boleh baik itu tinggal seperti itu ya, kita coba satu soal lagi. Saudara akan meminjam berapa buku? Udah tinggal that is my sister going to follow Sabtu. Terus pasifnya beberapa buku akan dipinjam oleh saudaraku. Maka yang tinggal Sabtu SMA. Terus tinggal itu jadi going to be pekerjaan baik. Tidak seperti ini saja. Oke ya, sekarang kalau lagi from aktif positif itu negatif, sekarang aktif itu pasif, sentence positif. Oke. Jadi kalau punya SMA seharusnya bisa nanti ada saja sama udah sama aku apa caranya B ya akan di oke project is oke nama pertandingan olahraga terus itu isinya orang banyak tapi sepak bola isinya berasal dari pertandingan
seminar juga seminar. Assignment, project, class itu sama tugas project ya. Istilah itu harus dikumpulkan. Kayak pas gitu. Ya, tapi dia juga perkantoran. Tapi kalau saya kelas project itu di sekolah, dia lebih general, lebih familiar ya. Dia kurang apa ya? Dia kurang berdasarkan konteks itu ya. Jadi lebih familiar saya kelas project ya, bisa pekerjaan bisa secara langsung. Tapi dalam konteks ya. Fans itu kayak pagar, fans gitu. Tinggal case ya, yaitu speech itu pidato, speech ya. Pidato bisa, ucapan bisa, bisa makanya. Terus ini seremoni itu acara seremoni. Kalau itu aula, auditorium sinoni. Tapi kalau kita awal itu biasanya dia kepada bawah saja. Tapi sebenarnya kita sama kan secara bentuk ya sedikit. Mungkin sampai berapa? Oke ya. Saya untuk diskusikan anak-anak terus sebenarnya dengan persetujuan atau kontrak besok. Oke ya. Oke, seperti itu. Future resolution. Oh ya, kalau biasanya tuh pasti beberapa nama kan biasanya saya jadi awal. Anda sendiri, ya, nama sendiri, Miftahul, Nisa, Reina, Salwa, Sylvia, Sylvia Zainal, Andika, Adelia, Salsabri, Adinda, Aruf, Aurel, Citra, Dina, Elisa, Mariska, Marsha, Naisila, Rita, Iqbal, Sansa, Eliana, Melina, Siti. Next kita pakai. Next saya pakainya name ya, jadi biar kalian bingung apa nggak ya namanya. Kata nama akhir, ya itu tergantung loh. Biasanya gitu, biasanya pakai nama akhir atau inisial atau enggak name. Biar agak bingung. Okay, I think this all is really good. Thank you very much for your attention. See you next week.
ya.